Halo para pejuang, selamat datang di channel saya Gentur Yudi Sundara Jati Kusuma. Di sini saya akan menceritakan dan mentutorialkan sedikit pengalaman beberapa hal dan konteks yang telah kalian lihat di thumbnail di atas. Yaitu apa? Mengoptimalisasikan produk yang sudah ada menjadi lebih baik. Dan saya kategorikan ke 8 bagian tertentu. Yang pertama yaitu menentukan kualitas produk, di mana produk dari kalian ataupun perusahaan kalian menentukan standarisasi produk kalian apakah sesuai dengan tujuan perusahaan dan scheduling yang tepat terhadap apa yang telah ditetapkan dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang di perusahaan. Dan kualitas tersebut harus ditetapkan dan distandarisasikan. Dan yang kedua, berinvestasi dalam mesin, yang artinya di mana kalian membuat suatu produk harus memiliki mesin yang baik. Misalkan contoh pabrik gula ya, harus mempunyai penggiling yang lebih baik dari yang sekarang, dan diinvestasikan lagi terus dan menerus sampai nanti menimbulkan produk yang sangat baik. Ya, misalkan seseorang yang memiliki keahlian di bidang manajemen, apa yang harus dikeluarkan dalam produk manajemen tersebut. Ya, misalkan negosiasi, apa yang harus ditingkatkan dalam mesin-mesin. Di sini bisa diartikan bahwasanya misalkan pakaian ataupun dan lain-lainnya sifatnya itu memproduksi atau memiliki salah satu daya tarik lebih nanti. Dan yang ketiga itu menerapkan sistem manajemen mutu, di mana sistem ini menentukan bagaimana mutu dari produk. Ya, setiap produk harus memiliki mutu-mutu tertentu dan tidak jauh dari apa yang telah ditetapkan beserta apa yang seharusnya diberikan kepada konsumen-konsumen. Yang keempat yaitu memata-matai pesaing. Ya, ini sangat lumrah sekali baik di luar maupun di dalam perusahaan. Pasti ada seorang mata-mata ataupun seorang karyawan yang telah bekerja dan mengaplikasikannya ke perusahaannya yang memata-matai gitu. Ya, tujuannya bukan apa-apa karena untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas pada produk. Yang kelima yaitu menanamkan budaya dalam perusahaan. Nah, budaya tersebut itu budaya bagaimana kita menyikapi dalam suatu masalah, ya, komunikasi dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kita menerapkan apa yang harus diterapkan. Misalkan dalam perusahaan orang-orang luar, misalkan perusahaan Amazon ya, yang selalu bekerja keras, disiplin dan tak mengenal waktu ya. Seperti itu, jadi harus mengenal apa itu budaya di perusahaan tersebut dan diperbaiki secara mentalitas internal dan eksternal. Yang keenam yaitu melatih karyawan. Nah, setiap karyawan memiliki kekurangannya masing-masing. Nah, dianjurkan kepada seluruh perusahaan apapun itu, karena perkembangan teknologi dan produksi itu akan semakin berjalan dan tidak hanya itu aja atau monoton. Nah, karyawan juga harus dilatih supaya menjadi SDM unggul dan memberikan contoh-contoh dan bibit-bibit lagi untuk meneruskan kaderisasi. Biasanya kan ada program manajemen train dan lain-lain. Kalau bisa manajemen train tidak hanya 1-2 tahun, satu tahun atau 2 tahun, bahkan bisa lebih menjadi kaderisasi nanti. Yang ketujuh yaitu melakukan uji produk, yaitu ujian produk ini untuk menentukan apakah layak atau tidak dalam pemasaran, dalam pengadaan, dalam hal-hal lain. Ini produk ini uji produk ya bisa diartikan ke dalam beberapa tahap. Dan tahap pertama ya biasanya itu dalam requirement atau bahan-bahan, yang kedua proses, yang terakhir itu bagaimana kita menggunakannya dalam produk tersebut. Jadi produk harus tetap melakukan uji percobaan meskipun itu dari bahan, proses dan hasil. Yang selanjutnya mendengarkan pelanggan atau feedback. Di sini mendengarkan pelanggan adalah salah satu kunci utama untuk menentukan kebutuhan para konsumen. Konsumen akan mendapatkan hal baik dan kebutuhan akan terpenuhi jika kita mendengarkan kebutuhan atau keluhan yang telah diberikan oleh para konsumen. Biasanya ada kesan atau pesan di kolom-kolom produk, dikasih email ataupun nomor yang bisa dihubungi. Mungkin bisa lebih, itu biasa digunakan dalam survei, biasanya ada survei gratis dan ya, itu sangat bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Seperti itu 8 golongan yang saya simpan dalam pengembangan produk kalian, maupun itu pribadi ataupun perusahaan. Itu sangat
efektif dan efisien dalam menerapkan. Jangan lupa dukung channel ini dan klik subscribe dan like, karena tidak ada ruginya dan ini akan selalu membantu untuk Anda. See you in the next video.